Selamat hari Minggu, Ibu Bapak sekalian, dimanapun kita berada. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Tidak terasa satu minggu kita telah lewati. Dan hari ini di minggu ketiga di bulan Juni 2020. Dan saya percaya semua kita ada itu semua karena Tuhan beri kita kesempatan. Saya mengajak kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, kita akan membaca firman Tuhan di minggu ini di dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah ayat 9, pasal 9, saudara. Kita akan baca ayat pertama sampai ayat 12. Ini ditulis oleh Raja Salomo. Demikian ayat yang pertama. Sesungguhnya semua itu telah kuperhatikan. Semua ini telah kuperiksa. Yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Ayat kedua. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Ayat selanjutnya dengan jelas. Ayat ketiga. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kekebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Ayat keempat. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Perhatikan saudara. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Ayat 6. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian bagi mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Ayat 7. Mari, makanlah rotimu dengan sukacita dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu. Dan jangan tidak ada minyak
di atas kepalamu. Ayat 9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan, perlombaan bukan untuk cepat atau keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk orang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik, cendekiawan, karena waktu dan nasib dialami semua orang. Ayat 12. Ayat mas kita, ibu bapak. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, dari pembacaan pengkhotbah ini kita diajar untuk memahami tidak ada seorang pun tahu secara persis kapan masalah akan datang terjadi dalam hidup kita. Orang pintar atau sehebat apapun tak pernah bisa memprediksi apapun, karena masalah bisa datang sewaktu-waktu tanpa diduga dan tanpa diundang. Tak ada yang bisa dibangga-banggakan, ibu bapak. Apa yang kita miliki? Rumah mewah, mobil mewah, pangkat, tak bisa menolong, bahkan meluputkan kita dari semua bencana. Karena itu saudara, Raja Salomo menasihatkan kita pagi ini, kalau dia menulis di dalam Amsal pasal 27. Coba kita perhatikan. Pasal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Ibu bapak yang saya kasihi, saudara-saudaraku, dari nasihat Salomo ini kita dapat diajar untuk jangan memuji diri kita. Jangan ada kata sombong. Sebab esok hari kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari kita. Ini satu contoh, hari ini kita mengalami namanya pandemi COVID-19. Tidak ada yang menduga. Sampai hari ini saudara, dunia, bahkan kita, negara Indonesia, sedang membenah bagaimana mengatasi, bahkan hari-hari ini protokol kesehatan dilakukan. Untuk apa? Mencegah bencana itu. Ibu bapak yang saya kasihi, hari ini hal yang penting yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi apapun dalam hidup kita adalah hidup kita harus melekat pada Tuhan. Amin saudara. Saya ulangi. Di tengah-tengah situasi apapun yang kita hadapi hari ini,
Jemaat, ibu bapa, kita harus hidup kita ini melekat pada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Dialah sumber pengharapan dan sumber pertolongan kita. Bahkan Raja Daud mengingatkan kita pada pagi ini dalam Mazmur 121 ayat 1. Daud berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?" Daud bertanya. Daud berkata di dalam ayat kedua, dia mengakui dengan iman, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Puji Tuhan. Daud mengingatkan kita hari ini, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada. Ayat yang kelima dikatakan dengan jelas, ayat kelima, Tuhanlah penjaga kita, penjaga saudara. Tuhanlah naungan kita, naungan saudara. Sebab apa? Di sebelah tangan kanannya. Haleluya. Mari ibu bapak sekalian, kalau kita sadar hari ini, Tuhan itu baik. Kita nggak perlu merasa takut, kekhawatiran. Ya. Adalah biasa bila manusia merasa takut, saya katakan. Itu lumrah. Dan kekhawatiran saat menimpa masalah dalam hidup kita, saya mau katakan, namun sebagai orang percaya, orang beriman, Anda dan saya harus selalu berpegang pada janji Tuhan. Amin. Saya ulangi. Segala sesuatu kalau kita takut, segala sesuatu yang menimpa dalam hidup kita, saudara, sebagai orang yang percaya, beriman, kita harus selalu, saya katakan, saya garis bawahi, selalu berpegang teguh pada janji Tuhan. Tidak ada masalah sekecil apapun yang kita alami, saudara. Saya ulangi. Tidak ada masalah sekecil apapun yang kita alami, yang saudara alami, yang tidak diketahui oleh Tuhan, atau terlepas dari perhatian Tuhan. Amin. Tuhan begitu tahu, saudara. Dia pahami. Dia mengerti. Bahkan di dalam Mazmur 139 ayat 1, apa Daud katakan, ungkapkan, Engkau mengetahui, ya, Engkau mengetahui, menyelidiki, dan mengenal aku. Daud berkata dengan benar. Dia bilang, Tuhan, Engkau tahu, Engkau menyelidiki aku, dan Engkau mengenal aku. Ayat kedua, saudara, kalau kita lihat lagi, apakah Daud katakan, Engkau mengetahui kalau aku duduk. Waktu aku berdiri, Engkau mengerti juga pikiranku dari jauh. Saudara, sebetulnya saudara dan saya, ibu bapak, kita orang-orang yang sangat diperhatikan Tuhan. Betapa bahagianya. Satu kali, Yesus sedang berdoa. Dia menyuruh murid-muridnya untuk berlayar. Pada waktu tengah malam itu, saudara, Yesus tahu murid-murid sedang ditimpah badai angin sakal. Sampai-sampai mereka ketakutan dan hampir tenggelam. Sampai satu saat Yesus datang di tengah-tengah mereka dan berjalan di atas air. Apa yang kita lihat dalam Markus pasal 6 ayat 50b. Pada waktu itu, sebab mereka semua melihat dia, mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kenapa, saudara? Para murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air.
Sebelumnya Yesus hanya katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Puji Tuhan, Ibu Bapak. Masalah boleh saja datang. Persoalan boleh menerpa kita. Tetapi Tuhan tak pernah melepaskan tangannya untuk menopang kita. Amin. Haleluya. Saudara, ayat terakhir saya mau sampaikan hari ini dalam Mazmur 34. Ya. Ayat ini meneguhkan kita semua. Kenapa? Ya. Kemalangan orang benar banyak, saudara. Bukan tidak ada masalah. Persoalan, ya, pergumulan bagi orang yang benar itu banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya mau tidak mau harus jujur katakan, saudara, hari-hari ini kalau kita boleh hidup berkemenangan, itu karena kita masih melekat sama Tuhan. Kalau sampai hari ini saya bisa melayani, saya bisa sehat hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ibu Bapak, kalau Anda hari ini masih bisa beribadah di rumah, Anda masih diberikan umur panjang hari ini, seberapapun usia kita hari ini, tolong mengucap syukur. Tolong kita bersyukur sekali lagi kalau 1 minggu ini Tuhan telah pelihara kita. Dan biarlah saya berdoa dimanapun ibu bapak berada, tetap semangat, tetap antusias, tetap melekat kepada Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, saudara. Pergumulan kita banyak, saudara. Tetapi Tuhan melepaskan itu semua dari kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Dan mari kita berdoa. Kiranya roh Tuhan menolong kita. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di minggu ini kami sekali lagi mengucap syukur. Apapun persoalan yang kami hadapi hari-hari ini, tapi kami boleh diberi kekuatan. Kami tidak tahu, tetapi kami mengerti firman-Mu, itulah yang meneguhkan kami. Berkati saudara kami yang ada, yang tidak bersama dengan kami, dimanapun kami berada dalam rekaman hari ini. Tapi Tuhan tahu keadaan mereka, Engkau tahu keperluan mereka. Kiranya Bapa yang kami kasihi menjamah hati mereka. Berikan mereka kekuatan, kemampuan, supaya mereka sadar Tuhan tidak meninggalkan kami. Yang sakit, sembuhkan kami. Yang di dalam masalah, beri kami kekuatan. Dan kami percaya di minggu ini, kemurahan-Mu lebih daripada hidup, mengalir dalam hidup kami. Semuanya kami doakan Bapa, negara kami, bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami, supaya kami semuanya memiliki damai sejahtera. Berikan hikmat, akal budi kepada pemimpin-pemimpin kami untuk bagaimana memimpin bangsa ini, rakyat Indonesia yang penuh dengan sukacita. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau sukacita dan damai sejahtera hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Shalom ibu bapak. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Dan saya percaya Tuhan selalu Immanuel menyertai kita. Amin.